Shalom anak-anak hebat, dimanapun kalian berada saat ini. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Materi pembelajaran kita saat ini adalah pelajaran agama. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk anak-anak hebat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, urapilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan di saat kami akan mempelajari firman-Mu sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Memita yang berada di rumah, pelajaran agama kita saat ini adalah pelajaran yang ke-15. Judulnya adalah Niniwe dikasihi Tuhan. Materinya terdapat di dalam kitab Yunus pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Niniwe dikasihi Tuhan. Anak-anak, melihat judul pembelajaran kita saat ini, kita akan mempelajari seorang nabi yang sangat terkenal dalam kitab Yunus. Kira-kira nabi siapa ya yang akan kita pelajari saat ini? Ya, betul sekali. Nabi yang akan kita pelajari adalah Nabi Yunus. Tetapi sebelum Memita kembali melanjutkan pembahasan tentang Niniwe dikasihi Tuhan, di layar monitor anak-anak ada lagu yang sudah Memita berikan. Lagu ini biasa dinyanyikan oleh anak-anak, tapi saat ini Memita yang akan menyanyikannya untuk anak-anak yang berada di rumah. Lagunya seperti ini. Pada waktu Yunus diutus Tuhan ke Niniwe kota jahat, untuk kembalikan orang yang tersesat, tapi Yunus ketakutan. Tuhan tahu dimanapun saja, Dia cinta dan pelihara kita. Tuhan pun cinta Yunus juga, dan Tuhan jaga dia. Yunus naik kapal dan tidur lelap, topan dan gelombang menyerang. Awak kapal bangunkan Yunus dan buang dalam laut, ikan paus tangkap. Tuhan tahu dimanapun saja, Ia cinta dan pelihara kita. Tuhan pun cinta Yunus juga, dan Tuhan jaga dia. 3 hari Yunus di perut ikan, ia pun ingat dosanya. Yunus berdoa dengan cucur air mata, doanya didengar Tuhan. Tuhan tahu dimanapun saja, Ia cinta dan pelihara kita. Tuhan pun cinta Yunus juga, dan Tuhan jaga dia. Yunus dimuntahkan dari perut ikan dan tolong orang yang sesat. Oleh kuasa Tuhan mereka pun bertobat, kembali menyembah Tuhan. Tuhan tahu dimanapun saja, Ia cinta dan pelihara kita. Tuhan pun cinta Yunus juga, dan Tuhan jaga dia. Anak-anak,
Tuhan cinta dan jaga Yunus. Mem Ita yakin dan percaya dengan iman Tuhan juga menjaga dan mencintai kita. Yunus sudah jaga dan cintai apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka kita pun akan belajar hal-hal positif dari sifat Yunus pada pembelajaran saat ini. Kembali Mem Ita ingatkan materi pembelajaran kita terdapat di dalam Yunus pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah Yunus pasal yang pertama, judul perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Anak-anak hebat yang berada di rumah, Niniwe adalah sebuah kota yang sangat besar dengan penduduk yang sangat jahat. Pada suatu ketika, Tuhan berfirman kepada Yunus, Yunus bin Amitai. Yunus pasal yang pertama ayat 1 dan yang kedua. Apa firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai di ayat yang kedua? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan berfirman kepada Yunus bin Amitai, pergi ke kota Niniwe. Anak-anak, apakah Yunus menurut? Apakah Yunus melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Wow! Ternyata tidak. Yunus tidak menuruti perintah Tuhan. Di ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak menuruti perintah Tuhan. Ia bersiap melarikan diri ke Tarsis melalui pelabuhan di Yafo supaya dia jauh dari hadapan Tuhan. Anak-anak, Yunus menaiki sebuah kapal yang menuju ke kota Tarsis. Apa yang terjadi saat Yunus menaiki kapal tersebut? Di ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ketika Yunus tiba di kapal, dia pergi ke bagian kapal yang paling bawah dan dia tertidur di sana. Dan Tuhan menurunkan angin ribut, badai besar, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir tenggelam dan hampir terpukul hancur. Pada saat badai besar itu terjadi, angin ribut itu terjadi. Di ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Masing-masing berteriak kepada dewa-dewanya memohon keselamatan. Mereka berteriak-teriak dan mereka juga membuang barang-barang yang mereka anggap berat, dibuang ke laut dengan harapan kapal itu akan selamat. Ketika badai itu terjadi, di mana Yunus berada di kapal paling bawah dan dia tidur di sana. Nakoda kapal berjalan ke tempat di mana Yunus tidur dan Yunus dibangunkan. Yunus dibangunkan supaya dia berdoa kepada Allahnya karena badai besar sedang melanda dan kapal hampir binasa. Peristiwa apa yang terjadi berikutnya? Mereka semua ketakutan. Ketika nakoda kapal itu datang kepada Yunus, dia katakan, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak?
bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, akan menolong kita supaya kita selamat. Anak-anak hebat yang berada di rumah. Di tengah-tengah kepanikan orang-orang yang ada di dalam kapal, dalam ketakutan mereka, akhirnya mereka berkata satu dengan yang lain di ayat yang ke-7. Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Dalam ketakutan mereka membuang undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan malapetaka. Karena perbuatan siapa angin ribut dan badai ini datang menghampiri mereka. Akhirnya undi dibuang. Saat undi dibuang, Yunus terkena undi. Undian itu tepat pada Yunus. Sehingga semua yang ada di atas kapal bertanya kepadanya. Apa pertanyaan mereka? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pertanyaan yang ditujukan kepada Yunus ada 4. Yang pertama adalah, apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari bangsa manakah engkau? Pertanyaan ini ditujukan kepada Yunus karena orang-orang yang ada di dalam kapal yakin Yunus sudah melarikan diri dari Tuhan. Anak-anak hebat, dengan lantang Yunus menjawab. Apa jawaban Yunus? Apakah Yunus takut? Tidak, anak-anak. Dengan lantang Yunus menjawab. Jawaban Yunus ada di dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan yang empunya langit. Sahutnya kepada mereka. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Mendengar jawaban Yunus, semua yang ada di dalam kapal menjadi ketakutan. Lalu mereka kembali bertanya kepada Yunus di ayat yang ke-10. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang telah kau perbuat? Orang-orang yakin sekali kalau Yunus sudah melakukan sesuatu. Apa yang sudah kamu perbuat? Di ayat yang ke-11. Akan kami apakan engkau? Setelah Yunus kena undi, akan kami apakan engkau? Kata orang-orang yang ada di atas kapal kepada Yunus. Di ayat yang ke-12, anak-anak, Yunus menjawab, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai dan angin ribut ini menyerang kalian. Anak-anak, orang-orang yang di dalam kapal mengangkat dan mencampakkan Yunus, melemparkan Yunus ke dalam laut. Tidak lama kemudian, badai berhenti. Orang-orang yang ada di atas kapal tercengang melihat peristiwa itu. Berikutnya, apa yang terjadi dengan Yunus? Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Anak-anak hebat, kalian bisa membayangkan Yunus ditelan oleh ikan besar. Apakah Yunus selamat di dalam perut ikan? Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan, Yunus selamat di dalam perut ikan. Bahkan anak-anak, Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Waktu yang sangat lama. Apa yang dilakukan Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam? Yunus menyesali perbuatannya. Yunus bertobat dan Yunus berdoa kepada Tuhan.
Dia minta ampun kepada Tuhan atas ketidakpenurutannya. Dan yang paling inti dari doa dan penyesalan Yunus adalah Yunus meminta supaya Tuhan menyelamatkannya. Anak-anak hebat, permohonan Yunus, penyesalan Yunus sampai ke telinga Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan, ikan besar yang menelan Yunus itu memuntahkan dia ke darat. Peristiwa berikutnya adalah setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu ke darat, Tuhan kembali berfirman kepada Yunus. Ya, Tuhan kembali berfirman kepada Yunus. Firman Tuhan adalah, Yunus, kembali ke kota Niniwe. Tuhan mengutus Yunus kembali ke kota Niniwe untuk yang kedua kalinya. Apakah Yunus menolak? Ternyata kali ini Yunus menuruti perintah Tuhan. Kali ini Yunus menuruti perintah Tuhan. Dia mau pergi ke kota Niniwe. Yunus pergi ke kota Niniwe, kota yang sangat mengagumkan, kota yang sangat besar. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan cukup panjang, Yunus tiba di kota Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Yunus mengamarkan dan berseru kepada penduduk Niniwe bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. 40 hari lagi Tuhan akan menghancur leburkan kota Niniwe. Anak-anakku, apakah penduduk Niniwe mendengarkan pekabaran dan amaran Yunus? Mari kita lihat. Penduduk Niniwe percaya dengan apa yang diamarkan oleh Yunus. Penduduk Niniwe percaya kepada Allah. Mereka setelah mendengarkan amaran dari Yunus, mereka mengenakan kain kabung dan mereka memohon ampun kepada Tuhan. Bukan hanya itu, semua penduduk Niniwe berpuasa, mengenakan kain kabung, memohon ampun kepada Tuhan. Siapa saja yang berpuasa? Raja, semua rakyatnya, baik anak-anak, baik orang dewasa, bahkan ternaknya pun ikut berpuasa. Ini adalah bukti penyesalan penduduk Niniwe. Memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang mereka telah lakukan selama ini. Dan penduduk Niniwe bertobat dari tingkah lakunya yang jahat atas amaran yang diberikan oleh Yunus kepada mereka. Penduduk Niniwe bertobat. Anak-anak hebat, mengapa Tuhan ingin penduduk kota Niniwe bertobat? Alasannya adalah Tuhan sangat-sangat menyayangi penduduk di kota Niniwe. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, kurang lebih hanya 120.000 orang. Tetapi walaupun jumlah mereka hanya kurang lebih 120.000 orang, Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan tidak mau ada di antara mereka yang binasa. Mengapa mereka harus diamarkan? Penduduk Niniwe tidak tahu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Artinya adalah penduduk Niniwe tidak bisa membedakan perilaku mereka itu, apakah itu jahat, apakah itu benar, apakah itu salah di hadapan Tuhan. Tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, artinya penduduk Niniwe tidak bisa membedakan antara yang jahat dan yang benar. Itulah gunanya Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk mengamarkan mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk mengajak mereka kembali kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang harus disembah, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Anak-anak Memita yang berada di rumah,
Inilah inti dari pelajaran kita saat ini. Apa yang menjadi pelajarannya bagi kita? Yang pertama adalah kita harus bersedia bila disuruh melakukan suatu pekerjaan. Jangan seperti Yunus yang lari dari tugas yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Anak-anakku, seberapa sering kita, anak-anak, lari dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru di sekolah, yang diberikan oleh orang tua di rumah. Mari kita bertobat. Pelajaran yang kedua, jangan suka berdalih, jangan suka cari alasan apabila disuruh melakukan suatu pekerjaan. Tetapi lakukanlah pekerjaan itu dengan senang hati dan ikhlas. Pelajaran yang ketiga, Allah mau supaya semua orang jahat bertobat, sama seperti penduduk Niniwe. Tuhan tidak mau ada di antara umat-umatnya yang binasa. Kita tidak berhak marah kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Kita tidak berhak marah. Kenapa anak-anak? Karena kita tidak akan pernah dapat memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pelajaran yang keempat, Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihani anak-anak yang berada di rumah. Allah sangat mengasihani Mem-Ita. Allah sangat mengasihi kita semua dan Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tidak mau seorang pun di antara kita binasa. Pekabaran yang sangat luar biasa yang kita dapatkan pada pembelajaran kita saat ini. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita dan Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mengingatkan kita melalui nabinya, melalui orang-orang yang diutus Tuhan untuk menolong kita mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak hebat yang berada di rumah, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita mau kasih penugasan untuk anak-anak yang berada di rumah. Perhatikan ya penugasannya dengan baik. Jawablah soal-soal di bawah ini berdasarkan Yunus pasal yang keempat. Jadi anak-anak baca di rumah kitab Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ada 4 soal yang akan Mem-Ita berikan. Yang pertama adalah mengapa Yunus meminta Tuhan mencabut nyawanya. Di pasal yang keempat, Yunus katakan, lebih baik kau cabut nyawaku Tuhan. Apa alasan Yunus mengatakan hal itu kepada Tuhan? Yang kedua, tuliskan 4 sifat Allah yang diakui oleh Yunus. Yang ketiga, mengapa Yunus marah kepada Tuhan? Dan yang keempat, tuliskan kesimpulan yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran kita saat ini. Nah, anak-anak hebat yang berada di rumah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasama yang baik pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kembali Mem-Ita mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mempelajari firman-Mu melalui kitab Yunus. Tolonglah masing-masing kami supaya kami dengan segala kerelahan hati mau melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami supaya kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.